Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil nasirin min ibadihil mu'minin. Barangan atau kabehan subuhan geus barang dahar geus manfaat mukminin ge jerdog wae. Alhamdulillah tuh jadi aing nu poho teh mah. Aduh. Min ibadihil tah kitu geura aing jadi inget tungtungna doang. At-tasawwuf mahwa tasawuf huwa tariqatun mahwa tariqah al-adab mahwal adab zikrullah. Mari kita perinci satu persatu. Kita lagi belajar tasawuf. Apa itu tasawuf? Mahwa tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah tariqah, bahasa kasarnya perjalanan. Apa itu perjalanan? Huwa, menuju apa perjalanan ini? Menuju adab. Mahwa tariqah al-adab, belajar adab. Dari mulai A sampai Z kita belajar, jadi tahu satu persatu. Oleh karena itu, dengan berkah karomah Syekh Mursyid, kita semua melaju, baik yang cepat maupun yang kendor atau yang setengah cepat, ya. Perjalanan ini tidak sia-sia, walaupun ada yang sudah jauh sekali, ada yang santai perjalanannya. Semoga kita semua dengan berkah karomah Pak Syekh Mursyid sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bimbingannya. Doakan bersama pengersa abah murnianya, amin. Naik terus derajatnya, amin. Bertambah terus karomahnya, amin. Buat keperluan kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga dihadiri oleh pengersa talqin, pengersa Abah Aos, Abah Jagat Al-Holis Al-Amin. Semoga beliau tidak henti-henti memberikan satu kemudahan jalan jasmani dan ruhaninya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dibimbingkan oleh pengersa Abah Aus kepada beliau. Kita bisa menjalankannya terus menerus hadir di Al-Jihad ini setiap bulannya, amin ya Allah ya Rabbal. Dihadiri oleh Kiai Lukman Kamil As-Siddiq, alhamdulillah terus menerus hadir istiqomah, termasuk yang sama dengan saya namanya Dr. Rizky Haji Burhanuddin. Insya Allah di bulan Januari kita akan mengadakan manakiban beliau. Tadi saya sudah ngomong-ngomong, waktunya malam apa pagi? Malam insya Allah, ya. Insya Allah kita bisa hadir, ya. Tadinya juga saya mau manakiban di rumah saya. Tadi pas tanya dulu waktunya, ya nanti kontak-kontak Kang Wanji bisa dan tidaknya, ya. Insya Allah kita bisa hadir di kediaman, ya. Kediaman, dibilang rumah saya, enggak juga. Lalu rumah siapa? Tanya atuh bener teh. Rumah sahawe. Nu penting sian datang ke manakiban. Alhamdulillah rumahnya Allah Subhanahu ngaku wae urang mah. Oke, kembali. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu adalah perjalanan menuju kebersihan, perjalanan menuju kesucian. Mesti ada yang dilakukan, tidak ujug-ujug bisa suci dan tidak ujug-ujug bisa bersih. Bagaimana dilakukannya perjalanannya? Salah satunya adalah tadi berzikir. Berzikir itu tidak mudah berzikir saja, mesti ada datang ke Syekh Mursyidnya, ditalkinkan oleh Syekh Mursyidnya. Semua orang bisa berzikir, tapi bigoiri mursyid,
Man salaka ilallah bi ghairi mursidin. Man jakara ilallah, barang siapa berzikir mengingat Allah tanpa mursid, faqad aznabat. Bukan pahala lagi, bukan ganjaran lagi, bukan sampai kepada Allah, melainkan siksaan yang akan datang. Kenapa zikirnya terus menerus, tapi ujian dan cobaannya selalu datang menghadang? Ini kembali kepada introspeksi diri. Zikirnya yang salah, apa kitanya yang salah? Nah, seperti itu. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Mikir, mikir. Ima nyalahkan batur. Da untungnya orang bager ayeuna mah. Lamun cara baheula ku yang diteke pusing-pusing amat bener teu? Zikir itu. Nah, kembali tadi mahwa tasawuf thariqah. Mahwa thariqah. Nah, thariqah itu adab. Jadi perjalanan zikir ini tadi kan sudah dikatakan ya, ada kodom mu'alak, ada kodom mubrom ya. Yang bisa dirubah adalah kodom mu'alak, catatannya manusia, kodonya makhluk. Ada kodom mubrom, kodonya Allah paten, namanya ajali ya. Oke, kita kembali aja ke sini dulu. Perjalanan tasawuf thariqah ya, menuju kesucian, menuju kebersihan dengan jalan berzikir ya, berzikir mulut ini dan berzikir kalbu ini, menuju hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan menghasilkan ketika ke mulut ini, ketika berbicara paling sepatah dua patah kata, ketika tersampaikan terdengarnya pun enak, terunyem ngeunep kadenge nage kana ceulit teh, kana hate nage nyelusup asup. Itu perjalanan, itu namanya tasawuf ya. Makanya ketika berbicara kurang ngeunaheun wae, rek nyalahkeun wae, itu bukan tasawuf namanya. La man la adabalah, man la adabalah, la thariqalah. Barang siapa tidak beradab, barang siapa tidak beradab, la thariqalah, tidak berthariqah. 1000 kali berbahasa akulah berthariqah, tapi kalau kelakuannya kurang ajar, la thariqalah. Man la thariqalah, la adabalah, lawan adab tidak berthariqah. Nah, sekarang masuk ke wilayah adab. Orang yang adab mesti punya adab terhadap Allah. Sedangkan di kitab Khazinatul Asrar, Syekh Ahmad ketemu dengan Allah 99 kali. Sampai nanya kieu bahasa Sundanya, Gusti naon nu ngadeukeutkeun ka Gusti? Qiraatu kalami, membaca kalamku Quran. Bipahmin bigori pahmin, bipahmin bigori pahmin. Cek Syekh Ahmad Hambal, apa harus paham, harus mengerti? Tidak. Rek paham deket jeung aing cek Allah. Maka ketika mengaji Quran itu kita baca, kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu. Ini mesti ada tata keramanya, mesti ada adabnya. Tidak sekonyong-konyong membaca Al-Quran begitu saja. Di situ ada ilmu tajwidnya, di situ ada ilmu lagamnya, kan begitu. Kalau dibaca oleh mu'amar kan enak jadinya. Ada yang mengganggu anak-anak, kan dia kurang ajar, benar. Itu baru kalamnya yang dibaca. Bagaimana kalau sekarang zatnya yang dibaca, menyebut nama Allahnya? Mesti ada perubahan. Dalam kitab Sulukut Thariqah, dalam kitab Sulukut Thariqah ya, maka ketika berubah berzikir, bahasanya ini sopan santun, enak terdengarnya, masuk ke dalam kolbu, perjalanannya juga indah. Itu adalah ruhani samawi. Alhamdulillah, ruhani samai. Kita naik ke peringkat simaul awal, simaul dunia, naik ke atas. Nah, kalau sudah terus menerus ditarik oleh pengersa Abah Aos, ditarik teh molonyon wae, rek lesot wae, tarik ka luhur set.
sampaikan ke Allah sabaraha urang 1000 urang ditarik kabeh, aya 500 urang ditarik deh 100 urang, terus kan hayang ngajol we ka dunia hanap da bebas. Nah terus bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Orang berbicara retorika, orang berbicara zikir, tapi ngomongnya semau gue, akhlaknya kurang ajar. Min nafsil ardi, dia belum nyampe ke langit dunia, hanya di lingkungan nafsil ardi, dia hidupnya ruh ardi saja. Terus bagaimana sekarang? Yuk kita bikin ada perubahan. Amin. Amin jawabna. Perubahan. Bukan kampanye. Ya tapi harus mengerti. Perubahan. Tong kieu-kieu wae. Kan hayang berubah ya, Pak Umar. Saya Pak Kiai gini terus nih ke depan. Dari menakib tidak berubah, misalkan yuk kita ada perubahan. Caranya bagaimana? Maka kalau mesti ada apa gajinya ya, lamun hayang barang tahu hayang daging nakabeh supaya ngeunah keset heula, bersihan heula molonyon. Nah para sahabat 8 perkara yang mesti didahulukan. Di situ ada sodakoh. Mungkin kita kurang bersodakoh ya kurang bersodakoh. Ieu telesan ngeunaheun ditarik nage, ieu masa set ditarik nage, kurang bersodakoh, kurang licin, olinya kurang. Kita mesti paham hidup ini, kenapa kita berjalan kemana, selalu hidup ini selalu ada rintangan dan ujian. Tidak semudah membalikan pisang goreng ya. Oh ya pisang goreng digoreng ku 5 menit kulitkeun heula karak balikeun deui ya. Aing mah udah membalikan tangan itu terlalu mudah, gampang teuing ya. Mesti ada proses. Prosesnya tidak ujug-ujug. Alhamdulillah lain nguyahan kasorangan sakieu kuring alhamdulillah. Jadi kamu berkatamahan genut ayeuna mah diajakan lompat ke berat. Bener tah? Rumah sadiri naon atuh pangaboga teh? Teu boga naon-naon. Bersyukur ketemu pangresa Abah Aos, lalu di 1 tahun saya mengkaji Abah Aos, bener enggak nih perjalanan ini? Itu kan berarti tertutup hijabnya ya, tertutup hijab kolbu itu tertutup. Ketika dibuka satu persatu, pangresa Abah Aos cuma ngomong begini, zikir we, ieu mending guru teh zikir wah jual ka dieu kumahanya kali itu zikir we engkege geus beres engkege teh jadi tabrakan na motor beak ieu hunduk. Tetapi di balik itu ada hikmah semua. Oh iya bener, manusia itu cuma hanya punya keinginan ya, tapi kemampuannya yang memampukan adalah Allah Subhanahu. Caranya bagaimana supaya Allah memampukan terus? Berzikir mulutnya dan berzikir hatinya, supaya kita naik terus ya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Begitu ya, supaya mudah perjalanan kita robah berzikir terus mulutnya, berzikir terus kalbunya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamad tadi nu kudu dibersihan, syirik pidik kaniaya hasud subah ngadu sombong takabur bedegong namimah fitnah gibah ciren pinasten goreng bolet goreng sampe. Nah eta kabawa wae jaing nyambut nyaho nembe ka dinya. Itu adalah lamad kolbu yang harus dibersihan dengan zikir, pakai dong engrinnya, pakai dong dance-nya, pakai dong pembersihnya yang melunturkan gaji, tidak harus dengan dikeset tapi keluar sendirinya. Sedekah itu akan memudahkan perjalanan dalam kehidupan. Apapun permasalahannya, zikir, jangan lupa sedekahnya. Alhamdulillah. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu thariqah. Apa itu thariqah? Adab itu berzikir. Kalau tidak berzikir berarti orang itu tidak beradab. Tidak beradab
adob ngadon nyatulang ngadon modal doang di alam dunia ngadon ngariweukeun doang mung zikir uyuhan we ku Allah Subhanahu wa taala alam dunia di tanggeukeun keneh namun geus eueuh nu zikir mah geus dilipetan masih banyak orang-orang yang beradab artinya huwa banyak orang-orang yang berzikir artinya huwa masih banyak orang bertasawuf mengucapkan kalimat la ilaha paham semuanya akan nanti digubris oleh Pangersa Abah Jagat apapun yang disampaikan supaya kita bisa melaksanakannya dengan berkah karomah Abah Hawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.